dengan baik, yaitu berbuat baik kepadanya ketika bersama-sama dengannya, atau bisa saja suami itu tetap berazam akan menceraikannya dengan cara yang baik, dengan tidak dicerca, dicela, dan dikasari, namun harus mencerainya dengan cara yang manis dan jalan yang bagus. Allah berfirman, persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, yaitu untuk merujuknya kembali, bila kamu bertekad akan melakukan hal itu. Abu Daud dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Imran bin Husain, bahwa dia pernah ditanya tentang seseorang yang mencerai istrinya kemudian bercampur dengannya, namun tidak ada seseorang yang tampil sebagai saksi atas perceraian dan perujukannya itu, maka dia menjawab, dia ditalak tidak berdasarkan sunnah dan dirujuk tidak berdasarkan sunnah. Persaksikanlah perceraian dan perujukannya, dan dia tidak perlu menunggu masa iddah. Ibnu Juraij mengatakan adalah Adha pernah mengatakan, persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu. Katanya, tidak diperbolehkan dalam pernikahan, perceraian, dan rujuk kecuali dengan menghadirkan 1 orang saksi yang adil sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Allah kecuali bila ada uzur. Allah berfirman, demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Berdasarkan ayat ini Imam Syafi'i menegaskan dalam salah satu fatwanya bahwa kewajiban mendatangkan saksi ialah ketika hendak rujuk, sebagaimana beliau juga mewajibkannya ketika hendak memulai pernikahan. Namun untuk talak, beliau tidak mewajibkannya. Dan yang berpendapat seperti ini mengatakan, sesungguhnya rujuk itu tidak sah kecuali dengan mengucapkannya agar dapat disaksikan oleh saksi. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan, memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah pada perkara yang diperintahkannya dan meninggalkan yang dilarangnya, maka dia akan memberikan jalan keluar pada urusannya dan memberi rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka, yaitu dari arah yang tidak terlintas dalam pikirannya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Imran bin Husain bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangkanya. Dan barang siapa yang mendekatkan hatinya pada urusan dunia maka Allah menyerahkan urusannya kepada dunia. Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas Asy'ani dari Abdullah bin Abbas bahwa dia telah meriwayatkan kepadanya. Pada suatu hari dia pernah berkendaraan di belakang Rasulullah lalu beliau mengatakan kepadanya, hai pemuda kecil, aku hendak mengajarkan kepada kamu beberapa nasihat. Peliharalah Allah maka Allah akan memeliharamu. Peliharalah Allah, kamu akan mendapatinya di hadapanmu kepadamu. Bila kamu hendak memohon sesuatu maka mohonlah kepada Allah, bila kamu hendak minta tolonglah kepada Allah dan yakinilah bahwa bila umat berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu kecuali dengan apa yang telah Allah catat untukmu. Dan kalau mereka berkumpul untuk mengganggu, mereka tidak akan mampu kecuali dengan apa yang telah Allah catat untukmu. Telah diangkat pena-pena dan telah kering kitab-kitab. Allah berfirman, sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Yaitu, melaksanakan semua ketentuan dan hukumnya tentang urusan makhluknya dengan apa yang dikehendaki dan diinginkannya. Firman Allah, sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu, adalah seperti firman-Nya, dan segala sesuatu di sisinya adalah dengan ketentuan. Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya maka iddah mereka adalah 3 bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Ayat 4.
Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Ayat 5. Allah berfirman seraya menerangkan wanita yang telah berhenti masa haid menopause karena sudah tua bahwa iddahnya 3 bulan. Sebagai ganti dari 3 kali kuru, bersih, bagi wanita yang masih mengalami masa haid, sebagaimana telah ditunjukkan dalam surah Al-Baqarah. Demikian pula halnya anak kecil yang belum mengalami masa haid bahwa iddah mereka sama dengan iddah wanita menopause, yaitu 3 bulan. Itulah sebabnya Allah Ta'ala berfirman, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Adapun firman Allah Ta'ala, jika kamu ragu-ragu, yaitu bila mereka telah melihat darah, namun kamu ragu-ragu apakah darah haid atau istihadah, artinya darah yang keluar dari wanita selain haid dan nifas, maka iddah mereka adalah 3 bulan. Allah berfirman, dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Allah Ta'ala mengatakan bahwa wanita yang hamil itu masa iddahnya adalah sampai mereka melahirkan anaknya, walaupun setelah ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya itu hanya sebentar saja, kemudian dia melahirkan. Demikian menurut jumhur ulama salaf dan halaf, sebagaimana terdapat pula dalam teks Al-Quran dan hadis Nabi. Imam Ahmad meriwayatkan dari Al-Musawwir bin Makramah, Subayyah al-Aslamiyah ditinggal mati oleh suaminya padahal dia sedang hamil. Beberapa malam kemudian, dia pun melahirkan. Setelah selesai menjalani masa nifasnya, dia dilamar orang. Dia meminta izin terlebih dahulu kepada Rasulullah untuk menikah lagi, maka beliau pun mengizinkannya, dan dia pun menikah. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Allah berfirman, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Yaitu, memberikan keringanan bagi dirinya, juga memberikan jalan keluar dan pemecahan masalah dengan segera kemudian Allah. Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Yaitu, hukum dan syariatnya yang telah Dia turunkan kepada kalian melalui Rasulullah. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Yaitu, menjauhkannya dari siksa dan memperbanyak pahala baginya sebagai balasan amal yang tidak besar. Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang telah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Ayat 6. Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang telah diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Ayat 7. Allah memerintahkan hamba-hambanya bila salah seorang dari mereka telah menalak istrinya, hendaklah dia ditempatkan di suatu tempat sehingga selesai menjalani masa iddahnya. Maka Allah berfirman, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal, yaitu di sisi kamu, menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Abu Duha mengatakan, menalaknya sehingga tatkala masa iddahnya hampir berakhir 2 hari lagi, dia merujuknya kembali. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, dan jika mereka istri-istri yang telah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Mayoritas ulama, di antara mereka adalah Ibnu Abbas dan beberapa orang ulama salaf dan halaf, mengatakan, ketentuan ini ditujukan kepada wanita yang ditalak bain, jika hamil. Namun ulama lain mengatakan,
Akan tetapi seluruh konteks ayat membicarakan tentang talak raji, artinya talak ke-1 atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Adapun yang menjadi alasan kewajiban berinfak kepada wanita yang sedang hamil, walaupun ditalak raji, karena masa kehamilan itu biasanya waktunya lama, sehingga ditetapkanlah secara nas kewajiban berinfak sampai dia bersalin, agar tidak ada yang beranggapan bahwa diwajibkannya nafkah itu hanyalah sesuai dengan lamanya masa iddah. Allah berfirman, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, yaitu bila mereka telah bersalin sedang mereka telah ditalak, maka sempurnalah talak bain dengan habisnya masa iddah mereka. Dan dalam kondisi seperti itu, dia berhak menyusui anaknya atau menolaknya. Namun hak ini berlaku setelah dia memberikan ASI pertama kepada anaknya, yaitu air susu yang mula-mula keluar, di mana seorang anak biasanya tidak akan tumbuh kecuali setelah mencicipinya. Bila dia menyusukan anaknya itu, maka dia berhak untuk mendapatkan upah yang setimpal, dan dia berhak untuk mengikat perjanjian melalui ayahnya atau walinya mengenai upah yang akan diberikan. Itulah sebabnya Allah Ta'ala berfirman, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, dan musyawarahkanlah di antara kamu dengan baik, supaya tidak menimbulkan kerugian kepada dirinya sendiri ataupun kepada orang lain. Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Yaitu, jika kalian berselisih mengenai penentuan sedikit dan banyaknya upah. Sedangkan, ibu tentu saja lebih berhak menyusui anaknya bila rela dengan upah yang ditawarkan oleh wanita lain. Selanjutnya Allah berfirman, hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Yaitu, ayah kepada anaknya atau walinya sesuai dengan kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang telah diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Ayat ini seperti firman-Nya, Allah tidak akan membebankan kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah Ta'ala berfirman, Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Penggalan ini merupakan janji dari Allah dan janji Allah itu pasti terjadi, Allah tidak akan menyalahinya. Seperti firman-Nya, karena sesungguhnya, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan berapalah banyaknya penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan Rasul-Rasul-Nya, maka kami hisap penduduk negeri itu dengan hisap yang keras, dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan. Ayat 8. Maka mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya dan adalah akibat perbuatan mereka kerugian yang besar. Ayat 9. Allah menyediakan bagi mereka azab yang keras, maka bertakwalah kepada Allah hai orang-orang yang mempunyai akal, yaitu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepadamu. Ayat 10. Dan mengutus seorang Rasul yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah yang menerangkan bermacam-macam hukum supaya dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang saleh niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya. Ayat 11. Allah mengancam orang yang menentang perintahnya, mendustakan para rasulnya, dan menempuh jalan yang tidak disyariatkannya, serta mengabarkan tentang hal-hal yang telah menimpa umat-umat terdahulu sebagai akibat dari semua itu. Maka Allah Ta'ala berfirman, dan berapalah banyaknya penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan Rasul-Rasul-Nya, yaitu berlaku sombong sehingga enggan mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Maka kami hisap penduduk negeri itu dengan hisap yang keras, dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan. Maka mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, setelah penentangan yang telah mereka perlihatkan itu dan mereka pun menyesal dikala penyesalan tidak lagi bermanfaat bagi mereka.
dan adalah akibat perbuatan mereka kerugian yang besar. Allah menyediakan bagi mereka azab yang keras di akhirat nanti, sebagai kelanjutan dari azab yang telah ditimpakan kepada mereka di dunia. Kemudian Allah berfirman setelah menceritakan peristiwa yang telah menimpa mereka itu, maka bertakwalah kepada Allah hai ulul albab, yaitu orang-orang yang mempunyai pemahaman yang lurus. Artinya, janganlah kalian seperti mereka sehingga akan ditimpakan kepada kalian sesuatu yang telah ditimpakan kepada mereka, hai ulul albab, yaitu orang-orang yang beriman, yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepadamu. Itulah Al-Quran. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, dan mengutus seorang Rasul yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah yang menerangkan bermacam-macam hukum. Yaitu, Rasul yang berfungsi untuk menjelaskan peringatan tersebut, yaitu menafsirkannya. Itulah sebabnya Allah berfirman, dan mengutus seorang Rasul yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah yang menerangkan bermacam-macam hukum supaya dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh dari kegelapan kepada cahaya. Hal ini seperti firman-Nya, Allah adalah wali orang-orang beriman, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya terang. Yaitu, dari kegelapan kekufuran dan kebodohan, menuju cahaya iman dan ilmu pengetahuan. Dalam ayat ini Allah benar-benar telah menyebutkan wahyu yang diturunkannya sebagai cahaya terang karena di dalamnya terdapat petunjuk, sebagaimana halnya Allah pernah pula menyebutkannya sebagai ruh karena dengannya hati menjadi hidup. Allah berfirman, dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang saleh niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya. Penafsiran ayat senada telah diuraikan berulang-ulang sehingga tidak perlu diulangi kembali. Segala puji dan syukur hanyalah bagi Allah semata. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasannya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah, ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu ayat 12. Allah berfirman seraya mengabarkan tentang kudrat-Nya yang sempurna dan kekuasaannya yang agung, agar semua ini menjadi pemicu dalam menjunjung tinggi apa yang telah disyariatkannya berupa agama yang lurus ini. Allah lah yang menciptakan 7 langit. Ayat ini seperti firman-Nya ketika mengabarkan ucapan Nabi Nuh kepada kaumnya, tidakkah kamu melihat bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat? Allah berfirman, dan seperti itu pula bumi. Yaitu, 7 tingkat juga. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam sebuah hadis sahih, barang siapa yang merampas tanah sejengkal, maka Allah akan mengalunginya dengan 7 lapis bumi. Orang yang menafsirkannya dengan 7 iklim maka dia mempunyai kesimpulan yang terlalu jauh, tenggelam dalam perdebatan tidak berarti, dan menyalahi Al-Quran dan Sunnah tanpa sandaran yang kokoh. Ditegaskan dalam sebuah hadis, tidaklah langit yang 7 beserta isinya dan apa yang ada di antaranya serta bumi yang 7 beserta isinya dan ada di antaranya dibandingkan dengan kursi, kekuasaan, melainkan seperti mata rantai yang dilemparkan ke padang pasir yang luas. Demikianlah, ringkasan tafsir surat At-Talaq. Segala puji dan syukur kepunyaan Allah semata. Surah ke-66, At-Tahrim. Surah Madaniyah ada 12 ayat, diturunkan setelah surah Al-Hujurat. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu, kamu mencari kesenangan hati istri-istri kamu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ayat 1. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana ayat 2. Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari istri-istrinya suatu peristiwa.
Maka tatkala dia menceritakan peristiwa itu dan Allah memberitahukan hal itu kepadanya lalu dia memberitahukan sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka tatkala dia memberitahukan pembicaraan itu lalu dia bertanya kepada Nabi, "Siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?" Dia menjawab, "Telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Ayat 3. Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan, dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkannya Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya begitu pula Jibril dan orang-orang beriman yang baik, dan selain itu malaikat-malaikat adalah penolongnya pula. Ayat 4. Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang mengerjakan ibadah, yang berpuasa, yang janda, dan yang perawan. Ayat 5. Para ahli tafsir bersilang pendapat mengenai sebab turunnya ayat-ayat pertama dalam surah ini. Ada yang mengatakan bahwa ayat-ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan Maria, ibu Ibrahim, budak perempuan Rasulullah yang pernah beliau haramkan. Kemudian turunlah firman Allah, "Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istri kamu?" Diriwayatkan oleh An-Nasai dari Anas bin Malik, Rasulullah mempunyai wanita sebaya yang beliau campuri, namun tidak hentinya Aisyah dan Hafsah memperbincangkannya sehingga Rasulullah akhirnya mengharamkannya. Maka dikala itulah turun ayat Allah, "Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istri kamu," sampai akhir ayat. Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, "Aku bertanya kepada Umar ibnu Khattab, siapakah dua wanita yang dimaksud itu?" Dia menjawab, "Aisyah dan Hafsah." Mula-mula peristiwanya adalah berkenaan dengan Maria, ibu Ibrahim, orang Kipti itu, yang dicampuri oleh Nabi di rumah Hafsah yang juga merupakan gilirannya. Hal itu diketahui oleh Hafsah, lalu dia mengatakan, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya engkau telah melakukan sesuatu yang tidak pernah engkau lakukan terhadap istri-istrimu yang lain, di hari giliranku, di rumahku, dan di ranjangku." Rasulullah bersabda, "Jadi, kamu tidak rela? Kalau begitu, aku mengharamkannya lagi dan tidak akan mendekatinya." Hafsah mengatakan, "Tentu saja aku tidak rela." Maka beliau pun mengharamkannya dan mengatakan, "Akan tetapi, jangan engkau beritahukan kepada siapa-siapa, yaitu jangan kamu beritahukan kepada siapapun bahwa aku telah mengharamkannya." Namun aku memberitahukannya juga kepada Aisyah, dan Allah memberitahukan hal itu kepada Nabi, maka Allah menurunkan ayat, "Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istri kamu?" Setelah itu, sampailah berita kepada kami bahwa Rasulullah telah menggugurkan sumpahnya itu dengan membayar kifarat, artinya suatu cara pengganti yang bertujuan menghapus dosa-dosa yang dilakukan secara sengaja, dan kembali mencampuri budak sahayanya. Zaid bin Aslam mengatakan, "Ucapan kamu menjadi haram bagiku termasuk sia-sia." Al-Haytham bin Ka'ab meriwayatkan dari Umar, Nabi mengatakan kepada Hafsah, "Jangan kamu beritahukan kepada siapapun bahwa ibu Ibrahim telah haram bagi diriku." Hafsah bertanya, "Apakah engkau telah mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah?" Nabi menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan mendekatinya lagi." Maka beliau pun tidak mendekatinya sehingga aku memberitahukan hal itu kepada Aisyah. Kata Umar, lalu turunlah ayat Allah, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu." Sanad hadis ini baik, namun tidak diriwayatkan oleh para penyusun kitab yang 6. Dan telah dipilih oleh Al-Hafiz A'adiyah Al-Maqdisi dalam kitabnya, Al-Mustahraj. Telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Said bin Jubair bahwa Ibnu Abbas pernah mengatakan bahwa mengharamkan istri itu merupakan sumpah yang mempunyai kifarat,
artinya suatu cara pengganti yang bertujuan menghapus dosa-dosa yang dilakukan secara sengaja. Ibnu Abbas mengatakan, sungguh bagi kamu pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik. Yaitu, Rasulullah telah mengharamkan jariahnya, lalu Allah menurunkan ayat, "Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu? Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu." Kemudian Rasulullah membatalkan sumpahnya dengan kifarat, artinya suatu cara pengganti yang bertujuan menghapus dosa-dosa yang dilakukan secara sengaja, maka pengharaman istri berubah menjadi sumpah. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dan Muslim dan An-Nasai. Sebagian pakar fikih berpandangan tentang wajibnya kifarat, artinya suatu cara pengganti yang bertujuan menghapus dosa-dosa yang dilakukan secara sengaja, bagi seseorang yang telah mengharamkan jariah atau istrinya, atau apa saja yang termasuk hal-hal yang diperbolehkan, seperti minum, makan, dan berpakaian. Dan inilah yang menjadi mazhab Imam Ahmad dan beberapa ulama lainnya. Namun, Imam Syafi'i berpandangan bahwa tidak wajib melakukan kifarat, artinya suatu cara pengganti yang bertujuan menghapus dosa-dosa yang dilakukan secara sengaja, untuk hal-hal yang tidak ada keterkaitan dengan istri dan jariah. Bila dia telah mengharamkan satu persatunya atau memutlakan pengharaman pada keduanya dalam ucapannya. Adapun bila pengharamannya itu dia niatkan untuk mencerai istrinya atau budaknya, maka ucapannya itu harus diberlakukan. Namun, yang benar bahwa semua ayat ini turun berkenaan dengan pengharaman Nabi terhadap madu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ketika menafsirkan ayat ini dari Aisyah, Nabi ketika itu meminum madu di rumah Zainab binti Jahsy dan diam di sana. Kemudian aku bersepakat dengan Hafsah, bila beliau masuk ke rumah salah satu dari kita maka katakanlah kepadanya, engkau telah memakan magafir. Aku mencium aroma magafir pada diri Anda. Setelah hal ini dikatakan kepada Rasulullah, beliau mengatakan, tidak, akan tetapi yang aku makan hanyalah madu di rumah Zainab binti Jahsy. Rasulullah kemudian melanjutkan lagi, kalau begitu, aku tidak akan meminumnya lagi dan sesungguhnya aku telah bersumpah. Jangan kamu katakan kepada siapa-siapa. Lalu turun ayat, kamu mencari kesenangan hati istri-istri kamu. Magafir ialah yang sesuatu menyerupai getah, terdapat pada pohon rimits dan ada rasa manisnya. Diistilahkan akfara rimits, yaitu bila getahnya mulai tampak. Bentuk tunggalnya maghfur, namun biasa dikatakan maghafir. Demikianlah diterangkan oleh Al-Jauhari. Rimits ialah makanan unta, rasanya masam. Ada yang berpandangan bahwa kedua peristiwa di atas memang terjadi yaitu peristiwa Maryah dan madu, dan pendapat ini tidak jauh dari kebenaran. Akan tetapi, bila dikatakan bahwa kedua peristiwa itulah yang melatar belakangi turunnya ayat maka pandangan ini perlu dipertimbangkan lagi. Walaupun demikian, sesungguhnya Aisyah dan Hafsahlah dua orang wanita yang saling bantu dalam menyusahkan Nabi dalam ayat ini. Di antara bukti yang mendukung pernyataan ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Ibnu Abbas. Dia mengatakan, aku bertanya kepada Amirul Mukminin maksudnya adalah Umar, siapakah dua orang istri Nabi sebagaimana dikatakan dalam firman Allah? Jika kamu berdua bertobat kepada Allah maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan? Umar menjawab, engkau sangat mengherankan hai Ibnu Abbas. Az-Zuhri mengatakan, beliau tidak menyukainya. Demi Allah dia tidak menanyakannya namun tidak pula menyembunyikannya. Dia mengatakan, dua orang wanita itu adalah Aisyah dan Hafsah. Allah berfirman, dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari istri-istrinya suatu peristiwa. Maka tatkala dia menceritakan peristiwa itu dan Allah memberitahukan hal itu kepadanya lalu dia memberitahukan sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka tatkala dia memberitahukan pembicaraan itu lalu dia bertanya kepada Nabi,
siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?" Ia menjawab, "Telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Yaitu, setelah Nabi mengatakan, "Aku tidak akan mengulanginya lagi. Sungguh aku telah bersumpah. Maka jangan kamu beritahukan kepada siapa-siapa." Hal ini dikatakan kepada Hafsah, namun dia memberitahukan juga hal itu kepada Aisyah. Demikianlah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab talak. Firman Allah Ta'ala, "Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan." Maksudnya adalah Aisyah dan Hafsah. Yaitu, bila kalian berdua bertobat kepada Allah karena perbuatan kalian saling membantu dalam menyusahkan Rasulullah, maka hati kalian berdua sebetulnya sudah condong kepada kebenaran. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Anas mengatakan Umar bin Khattab berkata, "Telah sampai berita kepadaku tentang sesuatu yang terjadi antara ibu-ibu kaum beriman dengan Rasulullah, kemudian aku mendekati mereka dan mengatakan, 'Kamu dapat menahan diri dari Rasulullah untuk tidak menyusahkan beliau atau Allah akan memberikan ganti kepada beliau dengan istri-istri yang lebih baik dari kalian.' Sehingga aku menjumpai istri beliau yang terakhir, lalu mengatakan, 'Hai Umar, Rasulullah sendiri tidak pernah menasihati istrinya seperti itu, namun kamu melakukannya.' Aku pun terdiam sehingga turunlah ayat Allah, 'Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang mengerjakan ibadat, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan.'" Dan wanita yang protes terhadap nasihat Umar ini adalah Ummu Salamah, sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis sahih. Dan semakin jelas pula dari pemaparan di atas tentang penafsiran ayat ini. Adapun arti firman Allah Ta'ala, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang mengerjakan ibadat, semuanya jelas artinya. Adapun firman Allah, sayhaihaat, artinya adalah berpuasa, sebagaimana yang telah dikatakan oleh sekelompok sahabat, tabi'in, dan lainnya. Dan telah dicantumkan pula, berkenaan dengan masalah ini, sebuah hadis marfu, artinya hadis ini langsung disandarkan kepada Nabi, yaitu ketika menafsirkan firman Allah, As-Saihun, dalam surat At-Taubah Bara'ah. Adapun lafal hadis tersebut adalah, siahah umat ini adalah puasa. Allah berfirman, yang janda dan yang perawan. Maksudnya, di antara mereka ada yang janda dan ada yang perawan, agar semakin terasa manis. Ada yang mengatakan bahwa Allah akan menikahkannya dengan Asyah dan Maryam di surga nanti. Wallahu alam. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ayat 6. Hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan. Ayat 7. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Ayat 8. Allah berfirman, Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yaitu kamu perintahkan dirimu dan keluarganya yang terdiri dari istri, anak, saudara, kerabat, sahaya wanita dan sahaya laki-laki untuk taat kepada Allah dan
Kamu larang dirimu beserta semua orang yang berada di bawah tanggung jawabmu untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kamu ajari dan didik mereka serta pimpin mereka dengan perintah Allah. Kamu perintahkan mereka untuk melaksanakannya dan kamu bantu mereka dalam merealisasikannya. Bila kamu melihat ada yang berbuat maksiat kepada Allah, maka cegah dan larang mereka. Ini merupakan kewajiban setiap muslim, yaitu mengajarkan kepada orang yang berada di bawah tanggung jawabnya segala sesuatu yang telah diwajibkan dan dilarang oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Makna ayat di atas sejalan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Saburah bahwa Rasulullah bersabda, "Perintahkanlah anak-anakmu mengerjakan sholat bila telah mencapai usia 7 tahun. Bila telah mencapai umur 10 tahun, pukullah mereka bila tidak mau mengerjakannya." Lafal hadis ini dari Abu Dawud, dan Tirmidzi mengatakan, ini adalah hadis hasan. Para ahli fikih mengatakan, demikian pula halnya dengan puasa, agar anak-anak terlatih dalam melakukan peribadatan sehingga dikala dewasa nanti mereka akan tetap menjalani hidup dengan ibadah dan ketaatan, menjauhi kemaksiatan dan meninggalkan kemungkaran. Wallahul muwaffiq, artinya Allah adalah zat yang memberi petunjuk ke jalan yang selurus-lurusnya. Allah berfirman, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yaitu yang kayu bakarnya terdiri atas manusia dan jin. Al-Hijarah, dalam ayat ini ada yang mengatakan sebagai patung-patung yang mereka disembah. Ibnu Mas'ud dan yang lain mengatakan, batu belerang. Dan ditambahkan oleh Mujahid, batu yang baunya lebih busuk daripada bangkai. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Firman Allah, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yaitu yang tabiatnya kasar. Allah telah mencabut dari hati-hati mereka rasa kasih sayang terhadap orang-orang kafir. Yang keras, yaitu susunan tubuh mereka sangat keras, tebal, dan penampilannya yang mengerikan. Wajah-wajah mereka hitam dan taring-taring mereka menakutkan. Tidak tersimpan dalam hati masing-masing mereka rasa kasih sayang terhadap orang-orang kafir, walaupun sebesar biji zarah. Allah berfirman, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Yaitu, mereka tidak pernah menangguhkan bila datang perintah dari Allah walaupun sekejap mata, padahal mereka bisa saja melakukan hal itu dan mereka tidak mengenal lelah. Mereka itulah para malaikat Zabaniyah, kita berlindung kepada Allah dari mereka. Allah berfirman, hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan. Yaitu, dikatakan kepada orang-orang kafir di hari kiamat nanti, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini karena semua uzur kamu itu tidak akan diterima. Kamu dibalas sekarang, hanyalah karena amal perbuatan kamu juga. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya, yaitu tobat yang benar dan konsisten, yang akan menghapus semua kesalahan yang telah lalu, yang akan menyatukan dan mengumpulkan orang yang bertobat, juga menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang rendah dan hina. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Zir bin Hubaisi mengatakan, kemudian aku mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, apakah tobat nasuha itu? Dia menjawab, aku pernah menanyakan hal itu kepada Rasulullah, kemudian beliau mengatakan, menyesal atas perbuatan dosa yang telah kamu lakukan, kemudian kamu memohon ampunan kepada Allah saat itu juga, kemudian kamu tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Apakah yang menjadi syarat tobat nasuha itu tetap dalam tobatnya hingga mati, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam hadis di atas dengan ungkapan, kemudian dia tidak mengulangi lagi perbuatan itu? Atau cukup dengan berazam saja sehingga kalau dia melakukannya lagi, maka tidak akan menggugurkan fungsi tobat yang pertama. Pendapat yang pertama diperkuat dengan hadis Nabi dalam riwayat yang sahih, barang siapa orang yang berbuat baik dalam Islam maka dia tidak akan disiksa karena perbuatan yang telah dia lakukan di zaman jahiliyah.
Dan barang siapa yang berbuat jelek dalam Islam, maka akan disiksa untuk perbuatan yang pertama jahiliyah dan terakhir. Allah berfirman, mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kata, mudah-mudahan, yang dinisbatkan kepada Allah bermakna pasti terjadi. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan Dia, yaitu pada hari kiamat nanti, sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam surah Al-Hadid, sambil mereka mengatakan, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ucapan ini dikatakan oleh orang-orang beriman ketika mereka melihat cahaya orang-orang munafik telah padam. Imam Ahmad meriwayatkan dari seseorang, dari Bani Kinanah yang mengatakan bahwa aku pernah sholat di belakang Rasulullah pada hari penaklukan kota Mekah, lalu aku mendengar beliau mengucapkan, ya Allah, janganlah Engkau menghinakan aku di hari kiamat nanti. Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali ayat 9. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami, lalu kedua istri itu berkhianat kepada dua suami itu, maka kedua suami itu tidak dapat membantu mereka sedikitpun dari siksa Allah, dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka, ayat 10. Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya agar memerangi orang-orang kafir dan munafik. Yang satu dengan pedang serta pertempuran dan yang satu lagi dengan menegakkan had, artinya memisahkan sesuatu agar tidak tercampur dengan yang lain, atas mereka. Bersikap keraslah terhadap mereka di dunia. Tempat mereka adalah neraka jahanam dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali di akhirat nanti. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir. Yaitu, perumpamaan tentang keadaan mereka berbaur dan hidup bergandengan dengan orang-orang Islam, sama sekali bukanlah jaminan bagi mereka. Mereka tidak dapat mengambil manfaat dari semua itu di sisi Allah, bila tidak ada iman dalam dada-dada mereka. Kemudian Allah menyebutkan perumpamaan itu, yaitu seperti istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami, yaitu dua orang nabi dan rasul, selalu berada bersama keduanya siang malam memberi makan kepada keduanya, saling berhubungan dan mempergauli keduanya dengan pergaulan yang sangat mesra, lalu kedua istri itu berkhianat kepada dua suami itu, yaitu berkhianat dalam keimanan. Maksudnya, keduanya tidak mau berjalan seiring dalam keimanan dan tidak mempercayai kerasulan mereka. Semuanya itu tidak akan memperoleh apa-apa dan tidak akan mampu menolak petaka yang akan ditimpakan kepada keduanya. Itulah sebabnya Allah Ta'ala berfirman, maka kedua suami itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah, lantaran kekufuran kedua istri itu. Dan dikatakan, kepada dua istri itu, masuklah ke dalam neraka bersama orang-orang masuk neraka. Pengkhianatan yang telah dilakukan oleh dua istri itu bukanlah penyelewengan, akan tetapi pengkhianatan dalam agama. Sebab, istri-istri Nabi itu dipelihara dari melakukan perbuatan yang tidak senonoh, demi menjaga kehormatan para Nabi. Sebagaimana yang telah kami tegaskan dalam surat An-Nur. Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Musa bin Abu Aisyah dari Sulaiman bin Karam, aku mendengar Ibnu Abbas mengatakan berkenaan dengan ayat, kemudian keduanya mengkhianati dua orang suami itu, beliau mengatakan, kedua istri itu bukan berzina. Karena, pengkhianatan istri Nuh adalah pemberitahuannya bahwa suaminya itu orang gila. Sedangkan, pengkhianatan istri Lut adalah memberitahukan kepada masyarakatnya tentang tamu-tamu yang datang ke rumahnya. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas,
Pengkhianatan kedua istri itu adalah tidak mau memeluk agama suami mereka. Istri Nuh adalah seseorang yang sangat mengetahui rahasia Nabi Nuh. Bila ada seseorang yang beriman kepadanya, dia akan memberitahukan kepada pembesar-pembesar kaum Nuh tentang peristiwa itu. Sedangkan istri Lut, bila ada seseorang bertandang ke rumah Lut, maka dia akan memberitahukannya kepada penduduk kota itu. A'adidahak mengatakan dari Ibnu Abbas, istri Nabi itu tidak ada yang berbuat serong. Pengkhianatan yang telah dilakukan keduanya itu hanyalah pengkhianatan dalam agama. Hal ini dikatakan pula oleh Ikrimah, Said bin Jubair, Dahak, dan yang lain. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman dengan istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Ayat 11. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan adalah dia termasuk orang-orang yang taat. Ayat 12. Ini adalah perumpamaan yang diperuntukkan Allah bagi orang-orang beriman bahwa pergaulan mereka dengan orang-orang kafir tidak akan mendatangkan mudorot apa-apa bagi mereka, bila mereka memang membutuhkan mereka, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah dia dari pertolongan Allah kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka." Qatadah mengatakan bahwa Fir'aun telah bertindak sewenang-wenang kepada kaumnya dan mengafirkan mereka. Maka demi Allah, kekufuran suaminya itu tidak menimbulkan mudorot bagi istrinya yang taat kepada Tuhannya. Agar mereka mengetahui bahwa Allah Ta'ala mempunyai hukum yang adil. Dia tidak akan memberikan siksa kepada seseorang kecuali karena dosanya. Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa Salman berkata, ketika itu istri Fir'aun disiksa di bawah terik matahari. Bila Fir'aun meninggalkannya maka para malaikat turun untuk menaunginya dengan sayapnya. Dan, ketika itu dia melihat rumahnya dalam surga. Kemudian, Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa Abu Buzzah berkata, istri Fir'aun pernah bertanya kepada seseorang, siapakah yang berkuasa? Lalu dia menjawab, yang berkuasa itu adalah Tuhan Musa dan Harun. Lalu dia mengatakan, aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Tidak lama kemudian Fir'aun mengutus seseorang kepadanya dan mengatakan, carilah batu yang paling besar. Bila dia tetap dengan ucapannya itu maka lemparkanlah batu itu kepadanya. Namun, bila mencabut perkataannya itu maka dia tetap istriku. Ketika mereka datang menjemputnya maka mengarahkan pandangannya ke langit, ternyata dia melihat rumahnya dalam surga. Sehingga, dia tetap berpegang teguh dengan ucapannya itu dan nyawanya pun melayang, sedangkan batu itu dilemparkan kepada jasad yang sudah tidak bernyawa lagi. Sehubungan dengan ucapannya, Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu, para ulama mengatakan, dia telah memilih tetangga dulu sebelum membangun rumah. Dan hal ini telah ditegaskan dalam hadis marfu, artinya hadis ini langsung disandarkan kepada Nabi. Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, yaitu lepaskanlah aku darinya sebab aku berlepas diri dari semua perbuatannya demi engkau. Dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim, yaitu orang-orang yang telah menzalimi diri-diri mereka dengan melakukan kekufuran terhadap Tuhan langit dan bumi beserta isi dan yang ada pada keduanya, Tuhan segala sesuatu dan zat yang layak disembah. Maha suci Allah Ta'ala. Tidak ada Tuhan selain Dia. Tidak ada Rob selain Dia. Wanita yang dikisahkan ini bernama Asyah binti Muzahim. Demikian pula halnya istri bendaharawan Fir'aun, juga telah beriman. Namun, diketahui oleh putri Fir'aun dan dilaporkan kepada ayahnya. Datanglah perintah untuk menyiksanya, agar dia kufur kepada Allah dan menjadikan Fir'aun sebagai Tuhan.
Namun dia menolak dan mengatakan, "Demi Tuhanku dan Tuhanmu dan Tuhan segala sesuatu. Allah saja, hanya kepadanya aku menyembah." Lalu dia diancam bahwa kedua anaknya akan disembelih pada mulutnya. Dia menantang, "Berbuatlah sesukamu." Maka dia pun menyembelih putranya satu persatu pada mulutnya. Dan ruh dari masing-masing anaknya itu berseru, "Bersabarlah wahai ibuku karena Allah telah menyediakan pahala bagimu, berupa ini dan ini." Ucapan ruh kedua anaknya yang besar dan yang kecil itu terdengar oleh istri Fir'aun, maka semakin bertambahlah keimanannya. Dan istri bendaharawan Fir'aun itu pun mati. Fir'aun merasakan keimanan istrinya itu sehingga dia memerintahkan untuk membunuhnya sesuai dengan cara yang telah kami sebutkan di atas. Semoga Allah menyayangi istri Fir'aun dan istri bendaharawannya, dan meridhoi keduanya.